Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih boleh bertemu dalam renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Dan senang sekali kalau saya juga masih boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya yang menjadi renungan buat kita. Biarlah kita semakin membuka hati dan pikiran kita, supaya kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan dan berguna, bermanfaat, menjadi hamba bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Tetapi sebelumnya marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Markus 10 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, memiliki nama yang besar, memiliki jabatan yang tinggi, dihormati orang, disegani orang. Itu adalah dambaan banyak orang, termasuk kita. Kita senang kalau orang menghormati kita. Kita senang kalau orang itu melayani kita. Prestise bagi banyak orang kalau ketika setiap orang itu hormat kepada kita, bahkan melayani kita. Orang dianggap menjadi sultan sekarang dihitung dari seberapa banyak pelayan yang boleh melayani dia. Orang menjadi orang yang biasa-biasa saja kalau dia tidak memiliki pelayan, bahkan lebih banyak pelayan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, berbeda dengan konsep Tuhan atau konsep sorga. Kalau kita mau nama kita besar, kalau kita mau nama kita ada di sorga, kalau kita mau dihormati oleh Tuhan, dihormati oleh orang banyak, jadilah pelayan, jadilah menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah orang yang memiliki nama yang besar karena kejahatan, karena kesombongan, karena keangkuhan, bahkan karena kekejamannya, kebengisannya? Adakah orang yang dihormati, disegani, bahkan dikasihi oleh orang lain karena dia adalah orang yang sombong, angkuh, yang hanya memikirkan dirinya, bahkan bengis, sadis, kejam? Coba mari kita angkat dari tokoh-tokoh Alkitab saja dulu satu. Ya, Fir'aun, Kaisar Domitianus misalnya, Kaisar Nero. Itulah dulu. Apakah mereka memiliki nama yang besar, disegani, dihormati oleh orang lain? Mungkin dikenal atau sering disebutkan orang, iya. Tapi apakah mereka memiliki nama yang besar? Tidak. Apakah namanya dikenang oleh orang lain? Tidak. Bahkan nama-nama itu menjadi nama ejekan, hinaan, bahkan cercaan. Coba sebutkan nama Fir'aun. Banyak orang, kalau sampai ada orang lain yang disebut, dasar ini Fir'aun, berarti celakalah dia. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah ada orang yang menamakan dirinya Nero atau anaknya Nero? Nama Nero sering sekali dipakai untuk nama binatang atau anjing, karena orang sangat benci sekali dengar nama Nero, sehingga nama itu cocoknya hanya untuk seekor anjing karena kejahatan, kekejamannya, dan ya banyak hal yang tidak baik. Itu nama sebuah binatang. Ya kan? Tokoh duniawi, orang kejam, misalnya siapa? Tokoh Nazi, Hitler,
Saudara-saudara, apakah orang mengenang nama Hitler? Tidak. Apakah orang mencintai Hitler? Tidak. Tapi justru kebencianlah. Makanya sampai ada ini orang-orang yang, kalau ada orang yang kejam, dasar engkau Hitler, katanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita. Orang akan semakin besar, orang semakin dihormati oleh orang lain, dan orang akan dihargai oleh Tuhan di sorga, yaitu orang-orang yang mau menjadi hamba. Mari lihat tokoh-tokoh duniawi juga yang dia mau menghambakan diri. Baik tokoh Alkitab yang menjadi puncak kesempurnaan tokoh Alkitab yang melayani adalah Tuhan Yesus. Yesus itu yang menjadi teladan dan menjadi contoh buat kita. Yesus adalah panutan buat kita. Apapun yang menjadi milik, kepunyaan, jabatan yang kita miliki, kekayaan pun, hendaklah kita benar-benar menjadi seperti Yesus yang mau melayani, menghambakan dirinya. Mari kita lihat. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tapi dia mau menghambakan dirinya turun ke dunia untuk melayani kita, orang-orang yang berdosa. Bayangkan luar biasanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia Tuhan datang ke dunia ini untuk melayani. Bayangkan kaki murid-murid Tuhan Yesus dia basuh satu persatu. Bahkan sampai Petrus merasakan tidak kuat untuk menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Tapi itulah bentuk apa yang harus dia lakukan. Bahkan dikatakan sampai memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yohanes dan Yakobus ini saudara tirinya Tuhan Yesus. Mereka juga masih salah menafsirkan, menganalisa, mengajukan permintaannya kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta kalau Tuhan Yesus dipermuliakan nanti, buatlah, berikanlah, jadikanlah kami di sebelah kiri dan sebelah kanan. Bayangkan, sorga masih mereka pikirkan soal kehormatan, jabatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan buat kita hari ini. Kita mau diingatkan supaya kita benar-benar menyadari bahwa ketika kita mau menjadi hamba, berguna bagi banyak orang, berpengaruh baik kepada orang lain, maka kita akan dihormati oleh orang lain dan dihargai orang lain. Jadi makanya lakukan yang terbaik, jadilah menjadi hamba, rendahkan hati, supaya kita bisa mau melayani orang lain. Jangan sombong dan jangan angkuh. Butet Manurung, salah satu nama yang dipakai sekarang menjadi ikon boneka Barbie. Apa alasannya? Alasannya karena dia dan 10 temannya, 11 orang mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh yang baik kepada orang lain. Sehingga nama Butet itu sekarang menjadi ikon. Luar biasa penghormatan. Itulah, tahukah Butet siapa? Butet adalah orang yang mau memberikan dirinya untuk melayani anak-anak suku-suku terpencil. Mengajari mereka tanpa gaji, tanpa memikirkan jabatan, tanpa memikirkan materi, tapi dia memberikan dirinya, hatinya, sama seperti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau engkau mau dihormati orang lain, pakai dirimu untuk melayani. Apa yang engkau miliki, pakai itu untuk melayani,
supaya namamu akan dihormati, disegani oleh orang lain. Terlebih Tuhan Yesus akan menghargai dan menempatkan kita di sorga yang kita cita-citakan itu. Semoga kita benar-benar mau menjadi pelayan-pelayan Kristus sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami boleh memakai diri kami untuk menjadi pelayan yang sungguh-sungguh bagi Tuhan. Jangan lagi kami memikirkan nama, jabatan, kesombongan, keangkuhan, supaya nama kami juga akan dimuliakan di sorga-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Rendahkan hatimu, jadilah pelayan untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.